Halo semuanya. Halo guys. Oke, jadi kita general reading ya. Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik ya. Atau vice versa, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Oke. Kali ini temanya tentang yang dia sadari ke kamu saat ini ya. Jadi kita mau lihat tentang dia menyadari sesuatu tentang kamu saat ini. Ya, dia menganggap kamu seperti apa ya? Dia berpikir seperti apa tentang kamu? Terutama dalam waktu dekat ini ya. Oke, kita lihat. Oke. Tada. Wah. Jadi ini ada seseorang merasakan energi ketenangan, kedamaian itu ada di dalam jiwamu gitu. Jadi entah siapa ya kayak ngerasa sepertinya kamu itu punya energi ketenangan dan kedamaian di jiwamu karena kamu memprioritaskan ya bagaimana supaya hatimu tenang, batinmu atau jiwamu itu damai, tenang. Ya mungkin memang kamu sekarang self love ya. Kamu sekarang kayak tahu mencintai dirimu. Kamu kayak tahu menyayangi dirimu, fokus sama dirimu. Jadi kamu mengutamakan ya bagaimana supaya batinmu tenang, hatimu damai. So, jadi dia ngerasa ya udah, aku memandang kamu rasanya tenang gitu. Aku memandang kamu rasanya damai. Ya ada yang nyadar kayak gitu sih. Entah kamu tahu atau enggak gitu. Dan aku ngerasa ini bisa juga ada energi mirroring ya. Ya kan? Ada energi mirroring atau cerminan. Kayak buat kalian yang punya koneksi spiritual ya, entah kalian twin flame, soulmate atau apa gitu. Jadi kalau misalnya jiwamu tenang, dia pun tenang di sana ya. Kalau kamu batinmu tenang, dia juga di sana batinnya tenang. Jadi dia ngerasa ada energi positif ya, ada aura positif juga dari kamu. Makanya dia kayak mulai nih berpikir positif, dia mulai berpikir jernih tentang kamu ya. Itu ya meskipun masih ada sebenarnya drama-drama yang bisa terjadi, cuma orang ini kayak ngerasa seperti ada hal yang ajaib gitu, seperti ada hal yang kayak dia nggak nyangka. Kenapa ya? Saat dirimu tidak banyak drama, saat dirimu tenang, kok aku jadi kayak berpikir positif gitu sih tentang kamu ya. Atau gimana ya, saat kamu lebih mencintai dirimu, saat kamu fokus sama dirimu, kamu gak banyak drama gitu ya. Entah kenapa aku salut sama kamu, atau aku kayak jadi kagum, aku jadi berpikir yang positif banget gitu tentang kamu. Nah, ada yang seperti itu. Kan itu hal yang ajaib ya. Hal yang kayak magical gitu, ajaib banget ya, ajaib bingit gitu. Apalagi kalau ini ada yang diam-diaman, apalagi tidak ada interaksi atau sudah sedikit bicara, tidak banyak bicara atau diam gitu ya. Orang ini jadi ngerasa gimana gitu ya. Kok kamu jadi kelihatan berharga gitu. Kamu jadi kelihatan mahal. Kamu jadi kelihatan ya
kamu tidak bisa dianggap enteng, kamu tidak bisa dianggap remeh gitu. Ya, seperti itu sih. Pokoknya jadi mikirnya positif banget gitu dirimu. Atau jadi takut kehilangan kamu. Tuh. Cie. Ada kalian seperti itu. Terus di sini dia tuh kayak apa ya? Dia berpikir bahwa kamu itu seperti sudah belajar menikmati hidupmu. Kamu seperti sudah belajar berdamai sama keadaan. Kamu kayak udah belajar menerima kenyataan. Kayak misalnya, ya kalau kita ya di hidup ini, kita bisa merasakan cinta. Kita bisa merasakan kehadiran seseorang, tapi bisa juga kita kehilangan, ya. Jadi kamu sebenarnya bisa kayak merasakan cinta gitu, tapi bisa juga kehilangan gitu. Cuma kamu bisa berdamai sama keadaan. Kamu ngerasa ya udah, namanya juga manusia. Orang bisa datang, bisa pergi. Dia bisa pernah hadir, dia pernah ada, kemudian dia tidak ada gitu. Atau ada orang yang pernah hadir, habis itu ya udah menjauh gitu. Ya udah, inilah hidup. Ya terima kenyataan hidup. Ya kamu sudah seperti itu. Kamu sudah realistis gitu atau apa ya? Ya dia nggak nyangka sih orang sebaperan kamu ya, orang sesensitif kamu yang baper ya, bawa perasaan banget. Ya akhirnya kamu kok bisa gitu menerima kenyataan tentang ya namanya manusia bisa datang pergi di hidupmu. Nah, seperti itu. Oke. Terus ya kan? Ada yang menyadari seperti ada hal yang magic ya. Ada hal ajaib gitu di dalam dirimu. Entah kenapa ya. Dia merasakan keajaiban-keajaiban gitu di dalam dirimu. Kayak misalnya, ya itu tadi, orang yang sebaperan kamu ya, orang yang sangat berperasaan seperti kamu, akhirnya bisa gitu berdamai sama masa lalu, terus move on gitu. Kok bisa ya kamu kayak gitu? Nah, ada juga yang kaget, kayak ya kamu yang tadinya berperasaan sekarang realistis ya, pakai logika. Kok bisa gitu. Atau ada juga sih yang ngerasa kamu tuh auranya gak gimana, tapi sekarang kok auramu luar biasa. Kok sekarang kamu bikin penasaran ya? Kok sekarang aku kepo gitu, aku pengen tahu tentang kamu. Seolah-olah kamu tuh punya magnet gitu. Kamu seperti punya magnet, kamu punya daya pikat, memikat aku. Atau kamu kayak bisa melet aku gitu. Ya ada seperti itu. Entah kenapa, ada yang bertanya-tanya gitu ya. Ya seperti itu sih. Kan sebenarnya kamu sudah punya energi spiritual ya. Kamu sudah punya spiritualitas yang tinggi. Kamu udah tahu mencintai diri sendiri. Kamu sudah tahu connect dengan alam semesta ini. Connect ke Tuhan, ke semesta gitu ya. Terus kamu udah dapat banyak pencerahan, intuisimu juga tajam, kamu perasa, kamu peka. Kamu seperti bisa ya mengetahui energi orang, kamu bisa merasakan banyak hal gitu. Terus yang terutama itu sih, kamu mencintai dirimu gitu. Kamu sekarang menyayangi dirimu. Jadi kamu kayak yang nggak ngurusin orang gitu. Kamu kayak sudah ikhlas aja gitu. Dia mereka mau gimana, ya udah itu urusan dia, urusan mereka. Ya hidup kamu ya hidup kamu. Jadi kamu kayak gitu sebenarnya ya, itu jadi buat orang penasaran gitu. Itu jadi buat orang pengen tahu sebenarnya kenapa kamu bisa kayak gitu. Kenapa kamu akhirnya bisa melepaskan ya kemelekatan. Kamu tidak mau ketergantungan dengan siapapun. Atau akhirnya kamu bisa berdiri loh di kakimu sendiri, dan kok bisa gitu. Ya seperti itu. Beberapa kalian ini kan ada yang udah ngejauh terus cuek gitu. Ya kalau kamu di tahap yang udah bodo amat gitu, udah cuek aja, ya adalah yang kaget gitu ya. Kaget melihat kamu.
Oke, ini kan transformasi. Ada yang menyadari kamu sudah berubah. Entah kamu ngerasa atau enggak, ada sih yang menyadari kayak gitu. Kamu itu sudah berubah. Kamu yang sekarang, bukan kamu yang dulu. Seperti yang aku kenal. Kayak gitu, Kak. Oke? Hmm. Nah, ini kan ada yang menyadari kamu itu sudah punya kesadaran. Kamu sadar bahwa ya namanya juga manusia. Dia, mereka itu bisa bikin kecewa. Jadi kamu kayak ya udah, kamu nggak mau mengendalikan siapapun lagi. Kamu tidak mau mengemis-ngemis ya. Kamu tidak mau ngemis-ngemis perhatian. Buat apa gitu? Kamu tidak mau ngemis-ngemis cinta. Kamu nggak mau ngemis-ngemis kasih sayang lah. Kamu tidak mengemis-ngemis validasi. Kamu tidak ngemis-ngemis pengakuan. Ya orang mau bilang apa terserah gitu. Jadi kamu kayak ya udah, ya nggak bisa kita menuntut orang harus begini, orang harus begitu. Jadi kamu sudah sadar aja bahwa ya udahlah ya, kalau orangnya ada yang toksik, yang susah berubah ya udah, itu urusan dia. Memang dianya susah berubah. Dan aku nggak ada tanggung jawab ya. Aku tidak ada tanggung jawab untuk merubah seseorang. Aku nggak ada tanggung jawab untuk bahagiakan semua orang. Ya kamu kayak gitu kan? Kamu merasa ya nggak ada tanggung jawab lah untuk menyenangkan semua orang, mikirin semua orang. Ya kali, ya kan? Jadi ya ada yang sudah menyadari kamu sudah seperti itu ya. Oke, terus ada yang menyadari bahwa kamu sudah di level yang kayak ya kamu pernah di titik kecewa banget, mungkin kecewa sama hidup ini atau kecewa sama dia, mereka. Kamu udah pernah di titik kecewa banget ya sama seseorang, kecewa sama keluarga juga atau sama teman juga. Jadi kayak ada kalian yang sudah pernah ya di level kayak gitu. Misalnya kita pernah di titik terendah banget ya. Aku pernah loh ngerasain sakit, sesakit-sakitnya. Pernah nih kayak udah banyak ya yang aku perjuangkan, yang aku korbankan, tapi yang dibales ternyata kekecewaan gitu. Ya, kamu udah pernah di level gitu. Ada sih yang entah siapa dia kayak menyadari hidup kamu itu berat sebenarnya. Hidup kamu itu banyak kesedihan, banyak air mata. Kamu udah ngerasain titik terendah lah, ngerasain kecewa, sekecewa-kecewanya gitu sama orang. Jadi ya ada yang menyadari itu. Bahkan ada seseorang yang menyadari ya udah, memang aku pernah tega, aku pernah kejam gitu sama kamu. Kok bisa ya aku sejahat itu dulu? Kok bisa aku sejahat waktu itu? Ya ada sih yang menyadari kayak gitu. Ya ini dia. Ada orang yang mau tiba-tiba termenung, tiba-tiba diem, tiba-tiba ada seseorang melamunkan kamu ya. Ada di sini yang melamun gitu, memikirkan kamu, kayak dia menyadari semuanya. Kenapa ya orang sebaik kamu aku kecewain? Kenapa orang sebaik kamu aku sia-siain gitu? Kenapa aku sejahat itu saat itu ya? Kenapa aku sejahat itu di masa lalu sama kamu? Ya ada beberapa kayak gitu. Jadi sedih lah pokoknya. Makanya ada yang teringat kamu itu bisa sedih, nangis. Ada yang matanya berkaca-kaca kalau ingat kamu ya. Kayak ngerasa pengen memperbaiki gitu semua yang udah berlalu ya. Tuh. Terus ada yang menyadari intuisimu itu makin hari makin bagus. Ada yang menyadari firasatmu, kata hatimu itu bagus ya. Itu sih. Entah siapa ini kayak mikir ya. Sangat sedikit ya atau jarang banget orang sepeka kamu. Jarang banget orang yang perasa seperti kamu ya. Ada yang kayak menyadari gitu, aku udah kemana-mana ya. Aku berusaha connect ya ke yang lain. Aku berusaha connect sama keluarga. Aku berusaha connect sama teman gitu atau sama siapa. Tapi kayak aku ngerasa gak connect sama siapa-siapa. Kayaknya connectnya aku itu ke kamu. Nah beberapa ada yang seperti itu.
Jadi kayak ngerasa aja, sebenarnya aku ini connect sama siapa ya? Kayaknya aku connect sama kamu. Soalnya aku kecarian itu ya kecarian kamu. Soalnya sosok yang aku cari-cari itu tiap hari kamu. Sosok yang aku kepoin, yang aku pengen tahu tiap hari itu sebenarnya kamu. Nah, ada yang mikirnya kayak gitu loh. Ada yang menyadari. Ya perasaan gak bisa dibohongi ya. Kalau connect sama kamu ya sama kamu. Ada yang seperti itu. Cuma ini memang ada yang kayak mengakui itu semua bisa juga karena kelebihan kamu ya. Soalnya kamu itu punya intuisi bagus, kamu itu perasa. Firasatmu bagus ya, kamu itu peka. Jadi kamu mau inisiatif duluan, kamu ngejaga perasaan dia juga. Dari tutur kata, dari tingkah lakumu, kamu kamu pikirkan perasaan dia, kamu kayak ngejaga perasaannya, kamu tidak lukai perasaannya gitu. Jadi kayak dia ngerasa ya seluar biasa itu kamu, dan mungkin dia baru sadari itu ya. Ini beberapa ada yang terlambat menyadarinya. Ini kan ada orang yang tiba-tiba kaget gitu, tep gitu, ih kok aku baru nyadar gitu. Kok aku baru nyadar, aku tuh kehilangan kamu, kok bisa ya baru nyadar gitu. Atau ada yang baru nyadar, ih ternyata nggak ada lebih baik dari kamu, atau nggak ada kayak kamu ya gitu. Ih aku baru nyadar. Ya seperti itu. Terus kan ada yang menyadari kamu itu sebenarnya baik bingit ya, kamu tuh baik banget. Ada ini yang mungkin cepat atau lambat menyadari kayak gitu. Iya ya, ternyata kamu baik juga gitu. Kalau aku pikir-pikir nih, terlepas dari kelemahan kelebihan kamu ya, kamu sebenarnya baik gitu. Ini kayak apa ya, ada kuasa dari ilahi ya, ada kuasa dari Tuhan, dari semesta, para malaikat, seperti menyadarkan hati seseorang ini ya. Jadi seperti membolak-balikan hati dia gitu, sampai dia sadar betapa baiknya kamu. Harusnya dia mensyukuri kamu, harusnya dia bersyukur dengan kehadiranmu. Itu, wah ini loh. Em, ada yang menyadari kayak apa ya, sebenarnya kamu itu bukan orang sembarangan loh di hidup dia itu. Kamu bukan orang sembarangan. Jadi kamu spesial gitu ya. Ada yang kayak nyadar kamu itu orangnya kan spiritual banget, atau dia melihat sisi spiritual kamu. Cuma dia lihat kamu itu religius juga ya. Kamu itu religius. Beberapa di antara kalian dianggap gitu. Ada yang kayak entah siapa mikir atau menyadari ya, kamu tuh religius juga. Kamu sangat connect ya kepada yang maha kuasa. Kamu taat pada Tuhan, kamu ya mungkin baiklah gitu. Kamu kayak orang yang bisa dibilang beriman, bertakwa. Pokoknya kamu orang yang baik gitu menurut dia ya. Dan di sini ada seorang sebenarnya tidak benar-benar bahagia di sana. Ya, misalnya tidak bersama ya, kita nggak bersama atau kita nggak interaksi ya. Ya sebenarnya nggak bahagia juga sih. Bisa aja aku ke yang lain, bisa aja aku berhadapan sama yang lain, tapi aku nggak bahagia gitu. Ini kan ada orang kayak gitu ya, mau dia so hebat lah, so jago lah, merasa bahagia lah di sana. Padahal ini hatinya menangis loh. Dia di dalam ngerasa ada yang hilang gitu. Dia di dalam ngerasa kayak apa ya, ada yang kosong ya. Karena hatinya sama kamu, dibawa kamu gitu. Hatinya dibawa oleh kamu ya. Ada seperti itu. Jadi mungkin bisa aja ada seorang egonya sangat besar, gengsinya atau apa ya, angkuhnya itu ada. Jadi dia di sana ya berusaha enjoy aja. Ada orang di sana berusaha happy aja, seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi kan hatinya menangis gitu loh. Kayak
ya udah sebenarnya nggak bahagia. Ini beberapa dihantui terus sama rasa bersalah, ya. Kalau belum minta maaf kayak gitu, ngerasa bersalah, gelisah gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang mungkin sekeras apapun ya nggak mau minta maaf gitu. Ada seorang ya keras aja gitu ngikutin jalan pikirannya. Ada yang ngikutin keegoisannya, jadi kayak ngerasa nggak perlu lakukan apa-apa. Tapi ternyata di sepanjang hidupnya dia terus-terusan gelisah, sampai dia kayak nggak bisa menyangkal semuanya, nggak bisa lagi denial semuanya bahwa ya udah. Iya, dia itu butuh kamu sebenarnya. Dia itu maunya sama kamu. Itu sedih ya kayak gitu. Terus kita lihat ada yang menyadari kamu itu orangnya mau mengampuni. Ada yang menyadari kamu orangnya pemaaf, ya. Ada kayak gitu. Entah siapa dia kayak ngerasa, aku yakin kok kamu diam-diam gitu maafin aku. Aku yakin kamu diam-diam gitu mengampuni kesalahan aku. Jadi udah ya, aku nggak perlu minta maaf gitu. Aku nggak perlu kan minta maaf ya kan, walaupun ada salah atau gimana. Wah, jadi ada yang kayak ngerasa, udahlah kamu tuh pemaaf kok, kamu tuh baik bingit kan. Kamu tuh orangnya baik bingit, pemaaf, mengampuni ya. Udahlah, pasti kita baik-baik aja, kita damai-damai kan. Nah, seperti itu. Jadi ada di dalam hati seorang kayak gitu. Dia tahu kamu orangnya pemaaf, ya. Kamu udah cantik, baik, udah ganteng, baik gitu ya. Ada yang ngerasa kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Ada yang ngerasa kamu sekarang bersinar loh. Bersinar, ya. Entah memang kehidupanmu sudah lebih positif, hidupmu sudah lebih baik. Jadi ngerasa kamu punya aura bersinar. Iya nih, kamu ada yang memang karena aura kamu terlihat makin cakep, ya. Cakep. Terus ada yang disadari seseorang, ternyata dia ya yang ketergantungan sama kamu. Ada yang disadari seseorang kayak, ya sebenarnya saya yang butuh kamu, saya yang tidak bisa bahagia tanpa kamu. Bahkan ada yang ngerasa, udahlah, mungkin aku bisa mati tanpa kamu atau apa ya. Ya ada yang ngerasa seperti itu. Kalau dia udah cinta bingit ya. Kalau udah cinta mati sama kamu, wah, ada orang yang senekat itu pola pikirnya. Jadi kayak ngerasa aja, udahlah, apa semua gunanya kalau aku tanpa kamu, ya. Apalagi faedahnya kalau saya tanpa dirimu. Nah, seperti itu. Atau ya pokoknya ujung-ujungnya kayak ngaku aja, ya aku ketergantungan sama kamu. Aku yang gak bahagia tanpa dirimu, atau aku gak ada apa-apanya tanpa kamu. Nah, seperti itu. Terus apa ya? Ini ada yang menyadari bahwa dia itu gak bisa sebenarnya macam-macam sama kamu. Jadi cukup satu macam. Maksudnya kayak apa ya? Ada orang yang kayak ngerasa kamu gak bisa lagi dipermainkan. Kamu gak bisa disakitin, dikecewain. Kamu gak bisa lagi dimanfaatin. Ini kan ada energi gitu ya. Jadi siapapun mau membuat drama, siapapun mau bikin lagi problem, masalah, siapapun nyari gara-gara, wah itu nggak bisa lagi. Karena orang itu sendiri yang akan terjebak sama ulahnya. Orang itu sendiri yang akan terjebak ya sama permainannya. Jadi siapapun macam-macam sama kamu, ya itu orangnya menerima ya hasil dari perbuatannya. Atau paling nggak ada gitu yang akan ya udah kemakan dengan perbuatan sendiri. Ada yang akan apa ya, terjebak sama ulahnya sendiri. Ada yang seperti itu ya. Apalagi kalau kamu kan udah spiritual gitu, udah punya intuisi bagus, firasatmu tajam gitu kan. Jadi siapa sih orang yang mau nyakitin kamu ya? Karena kamu bisa menjauh dari orang-orang berbahaya itu ya. Jadi intuisimu, kata hatimu itu kayak sebagai alarm, sebagai pengingat ya.
ini ada orang toksik akan hadir, ya pasti kamu langsung menjauh. Karena intuisi kan ngasih tahu, ini ada loh orang yang beracun, ini ada orang masih negatif, ada orang masih jahat. Ya kalau intuisi bilang gitu, pasti kamu langsung ngejauh, ya kayak gitu. Jadi bagaimana orang mau permainkan kamu? Karena intuisi langsung ngasih tahu drama-drama orang itu, ya itu loh. Oke, terus nah, ini kamu memang ada yang dianggap kayak tenang banget ya, legowo, ikhlas. Ada yang kayak menyadari kamu sekarang kayak slow banget ya, slow aja. Apa yang mau dikejar di dunia ini? Apa yang mau dicari di dunia ini? Nah, kadang ada pikiran orang kayak gitu loh. Kayak ngerasa aja kamu tidak mau lagi berlomba-lomba. Kamu tidak mau berkompetisi dengan dia, dengan mereka. Kamu tidak meladeni drama. Kamu tidak meladeni basa-basi atau perdebatan yang sia-sia. Kamu tidak meladeni hal-hal yang bikin capek. Jadi kamu maunya ya udahlah, slow aja, relax, jalani hidup sesuai dengan kemampuan aku, jalani hidup sesuai kesanggupan aku. Nah, kamu seperti itu sih. Terus kamu itu orang yang ini ya, apa ya, dia tuh kayak menyadari kamu sekarang lebih positif banget sebenarnya. Kamu sekarang lebih terstruktur. Kamu sekarang lebih teratur. Nah, seperti itu. Jadi kamu tuh kayak bijak gitu loh sekarang. Kamu tahu kapan membuka diri. Kamu tahu kapan menutup diri. Kamu tahu kapan bersosialisasi. Dan kapan membatasi diri. Nah, seperti itu. Jadi ada yang ngerasa kamu sudah sebijak itu. Oke. Terus apa ya, walaupun kamu bisa menjauh, membatasi diri, menutup diri, atau kamu bisa cuek, tapi masih ada orang atau ada orang masih merasakan kamu itu orang yang penuh perasaan, kamu orang yang penuh kasih sayang gitu. Jadi memang aura-auranya orang baik itu ya itu pasti kelihatan terus ya. Jadi kalau auramu aura yang baik gitu, yang bagus, pasti kelihatan terus sih, cahayamu, sinarmu ya. Makanya aku ngerasa apa ya, ya pokoknya kelihatan kayak gimana pun kamu, mau kamu cuek, kamu ngejauh, tetap aja orang ngelihat ada cinta, ada kasih sayang, ada cahaya, ada energi spiritual ya di dalam dirimu, ada energi healing juga di dalam dirimu ya, seperti itu. Jadi kayak gimana pun bisa aja kamu nanti akan dicari-cari terus, kamu akan dikejar-kejar terus. Paling enggak ya lihat aja, pasti selalu ada orang yang kepo sama kamu, pasti selalu ada aja ya orang penasaran sama kamu. Karena itu ya, kayak ya udah ada energi cahaya, kamu orangnya terlahir ya, kamu tetap penyayang, penuh kasih sayang. Jadi ya udah. Kamu mau gimana pun, kalau dasarnya baik ya, dasarnya punya cahaya, punya sinar ya, tetap aja kamu itu jadi pusat perhatian, entah itu terutama untuk seseorang itu. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.